Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zafar Ramdhani Putri dengan NIM 2302111073. Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan analisis preferensi konsumen terhadap penyediaan air mineral menggunakan metode analisis korespondensi. Pendahuluan. Latar belakang, air mineral penting bagi kesehatan dan memiliki manfaat, dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan kesehatan tulang, serta menjaga kelembapan kulit. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis preferensi konsumen terhadap zat air mineral. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana menganalisis keunggulan 5 merek mineral dan apa keputusan dan preferensi konsumen terhadap air mineral. Dan penelitian ini memiliki manfaat mengetahui konsumen memilih air mineral serta menganalisis keunggulan 5 merek air mineral. Tinjau pustaka dari penelitian ini ada yang pertama definisi dan konsep dasar analisis korespondensi, yang dimana analisis korespondensi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih perubahan kualitatif, yaitu dengan teknik multivariat grafik yang digunakan untuk eksplorasi data dari sebuah tabel kontingensi. Analisis korespondensi ini memproyeksi baris-baris dan kolom-kolom dari matriks dan sebagai titik-titik ke dalam sebuah grafik berdimensi rendah sebuah jarak yang ekuit. Langkah-langkah dari analisis ini, korespondensi memiliki metode. Yang pertama ada membuat tabel kontingensi, yang kedua menghitung profil dan baris, yang ketiga dekomposisi matematika, dan yang keempat ada plotting. Selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana populasi dan sampel penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari jawaban responden, yaitu berupa jawaban responden yang diperoleh lewat pengisian kuesioner. Jenis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, terdiri dari 15. Terus teknik pengumpulannya tersendiri itu ada metode pengumpulan yang digunakan dengan cara membuat link kuesioner dan menyebarkan kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Nah, teknik pengambilan sampel ini yang digunakan adalah menggunakan metode analisis korespondensi. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Deskripsi data dari analisis air mineral melibatkan penelitian terhadap preferensi konsumen. Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik demografis responden. Responden umumnya berasal dari kelompok usia dan mayoritas mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Data ini digunakan untuk memahami bagaimana preferensi terhadap air mineral yang dipengaruhi oleh faktor demografi, serta untuk mengeksplorasi konsumen berdasarkan karakteristik ini. Selanjutnya, tabel korespondensi menunjukkan tabel kontingensi dari sampel pada aspek harga yang ditujukan tabel 1 pada atribut dan merek, yaitu klub sebanyak 22. Sedangkan merek Le Mineral 3 merek Leo, 4 merek Santri, 5 merek Aqua sebanyak 0. Dan pada atribut 1 harga, atribut 2
rasa atribut 3, kemasan atribut 4, kualitas produk, sedangkan atribut 5 kesegaran. Next, pada tabel row profil dan tabel kolom profil menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam baris tabel kontingensi terkait dengan kategori dalam kolom, sedangkan pada profil kolom menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam kolom terkait dengan kategori dalam baris. Tiap sel dalam profil kolom menunjukkan proporsi kategori kolom yang didistribusikan ke dalam kategori barisnya. Misalnya, berapa banyak aspek keunggulan dari jenis merek yang dipengaruhi oleh kelompok harga, rasa, kemasan, kualitas produk, serta kesegaran. Sedangkan pada setiap sel di profil baris menunjukkan proporsi dari kategori baris yang berada dalam kategori kolom. Misalnya dalam kasus jenis merek air mineral ini, kita dapat melihat seberapa banyak pengaruh kualitas pada jenis merek air seperti Club, Le Mineral, Cleo, Santri, dan Aqua. Next, pada model Sumari, pada tabel ini menentukan jumlah dimensinya, di mana dimensi yang kita gunakan berdasarkan account for di bagian profit of inter dibandingkan dengan nilai rata-ratanya atau menurut pendapat lain dibandingkan dengan angka 0,2. Jika nilai account for lebih besar dari rata-rata atau angka 0,2, maka dimensi tersebut yang digunakan dalam analisis. Untuk kasus ini, nilai account for-nya pada dimensi 1 sampai 5 2,50. Secara kumulatif, variasi data hari ini dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar hubungan antar kategori dijelaskan oleh dua dimensi ini. Pesan mengenai inersia pada output tabel Sumari menggambarkan besarnya total variance yang dijelaskan oleh analisis. Ini bisa dianggap sebagai ukuran total informasi yang dijelaskan oleh peta korespondensi, sedangkan profit interradial menunjukkan persentase kontribusi dari setiap dimensi terhadap total inersia. Misalnya jika ada dua dimensi utama, kita bisa melihat berapa persen dari total variance yang dijelaskan oleh masing-masing dimensi. Kumulatif property menunjukkan persentase kumulatif inersia yang dijelaskan. Ini penting untuk menentukan berapa banyak dimensi yang perlu kita perhatikan jika dua dimensi menjelaskan 80% varian. Biasanya itu cukup untuk interpretasi. Selanjutnya ada tabel overview column point menjelaskan terkait atau kedekatan baik di baris maupun di kolom. Nilai kedekatan variabel dapat dilihat dari nilai contribution of point to area of dimension. Nilai tersebut menunjukkan seberapa besar kontribusi kategori baris terhadap total variance dalam setiap dimensi. Nilai kontribusi yang besar berarti kategori tersebut sangat penting dalam menjelaskan dimensi tersebut. Selanjutnya garis.
garis row and column points. Di mana ada kedekatan kategori yang posisi berdekatan di peta menunjukkan adanya hubungan atau pola yang mirip antara kategori. Lalu semakin jauh jarak antar kategori, semakin kecil hubungan antar kategori tersebut. Misalkan pada area Cloud berdekatan dengan Lamineral dan Cleo. Sedangkan jaraknya Cleo jauh dari Santri dan Aqua. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen adalah harga, rasa, kemasan, kualitas produk, dan kesegaran. Di mana kedekatan preferensi konsumen terhadap merek Club, Cleo, Lamineral, Santri, dan Aqua. Saran bagi penyesuaian strategi pemasaran, pengembangan produk untuk meningkatkan kesegaran dan kualitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.